Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fira Fadila dengan NIM 2021-02050031, Prodi Sarjana Fisioterapi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria terdiri dari yang pertama ada ginjal, berfungsi menghasilkan urin. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Kedudukannya setinggi vertebra toraks 12 sampai lumbal 3. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Ukuran panjangnya 6 sampai 7,5 cm dengan tebal 1,5 sampai 2,5 cm dan berat kurang lebih 140 gram. Bentuknya seperti biji kacang. Sisi dalam cekung disebut hilum, merupakan tempat masuk dan keluarnya pembuluh-pembuluh ginjal. Struktur ginjal sendiri, ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15 sampai 16 massa berbentuk kerucut disebut piramida renalis, di mana sebagai penampung yang berisi urin di dalamnya, dan puncak-puncaknya yaitu papilla renalis, merupakan sambungan untuk menghubungkan minor calyx ke major calyx. Calyces ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Lalu ada renal vein yang berwarna biru dan renal artery yang berwarna merah. Struktur terkecil dari ginjal disebut nefron. Bentuk nefron sendiri seperti ini. Di nefron itu terdiri dari arteriole afferent, glomerulus atau badan Malpighi, capsula Bowman, lalu ada tubulus proximal, tubulus distal, dan tubulus collectivus, serta lengkung Henle. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah seperti arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis, mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul yang disebut glomerulus. Lalu pembuluh afferent tersebut meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior di jantung. Fungsi ginjal sendiri yaitu sebagai ekskresi produk limbah metabolisme, urea dari metabolisme protein, asam urat dari metabolisme asam nukleat, kreatinin dari metabolisme otot, bilirubin dari metabolisme hemoglobin. Lalu ada ekskresi bahan kimia asing seperti pestisida, zat tambahan pada makanan, toksin, dan obat. Lalu sekresi metabolisme dan ekskresi hormon yang diproduksi di ginjal yaitu faktor eritropoietik ginjal 1,25 dihidroksikalsiferol, vitamin D, renin. Hormon di metabolisme dan diekskresi oleh ginjal sebagian besar hormon peptida, misalnya insulin, angiotensin 2, dan lain-lain. Pengaturan keseimbangan asam basa, gluconeogenesis, sintesa glukosa dari asam amino, pengendalian tekanan arteri, dan pengaturan ekskresi air dan elektrolit. Yang kedua ada ureter. Ureter merupakan sambungan fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing
bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar atau jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah, lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih dalam bentuk semburan. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Kemudian yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kencing. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan juga mengempis seperti balon karet. Pada saat sudah terisi 200 cc saja, sudah ada keinginan untuk berkemih. Dinding kandung kemih sendiri terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, lalu ada tunika muscularis atau lapisan berotot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Bagian terbawah disebut basis dan bagian atas disebut fundus. Fundus naik kalau kandung kencing mengembang karena urin. Puncaknya apex mengarah ke depan bawah dan berada di belakang simfisis pubis. Daerah segitiga antara 2 lubang ke ureter dan 1 lubang ke uretra ini disebut trigonum vesika urinaria. Pada wanita, kandung kencing terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kencing dipisahkan oleh lipatan peritoneum, membentuk suatu ruang yang disebut cavum 12. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kencing yang berfungsi menyalurkan urin keluar ke tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri dari serabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Kegunaan dari sphincter uretra tersebut untuk menahan buang air kecil. Uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi atau pengaliran sperma. Uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica sini, lalu ada uretra plasmembranosa atau terdapat di sphincter uretra externa, dan yang ketiga ada uretra plasmongiosa. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan dalam dan lapisan submukosa. Panjangnya 17-22,5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunika muscularis atau lapisan sebelah luar, lapisan spongiosa, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Panjangnya 2,5-3,5 cm. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Kemudian ada pembentukan dan ekskresi urin. Sifat fisik urin sendiri yaitu jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari pemasukan atau intake dan faktor lainnya. Warnanya bening kuning muda tergantung dari kepekatan diet, obat-obatan, dan sebagainya, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Berat jenisnya yaitu 1,015 sampai 1,020. Reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis juga tergantung daripada diet atau sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Komposisi urin sendiri yaitu air kira-kira 95-96%, benda padat 4% seperti organik atau ureum, asam urat, kreatin, dan anorganik yaitu natrium, kalium, klorida, sulfat, magnesia, dan fosfor.
Lalu ada pigmen yaitu bilirubin dan urobilin serta toksin dan hormon. Ciri-ciri urin normal yaitu rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Lalu warnanya bening orange tanpa ada endapan, serta baunya tajam dan reaksi sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Proses pembentukan urin sendiri yang pertama ada proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh sympagomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Lalu yang kedua ada proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glikosa, sodium, klorida, fosfat, dan berbagai ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal, sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif, reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Kemudian yang ketiga ada proses sekresi, yaitu sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal lalu dialirkan ke papila renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Lalu ada proses mikturisi. Mikturisi sendiri ialah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Mikturisi melibatkan dua tahap utama. Yang pertama ada kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangannya pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Hal ini terjadi bila telah tertimbun 170-230 mili urin. Keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua. Tahap 2 yaitu adanya refleks saraf atau disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord atau tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari atau latih. Sistem saraf simpatis yaitu impuls menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna sehingga otot detrusor relaks dan sphincter interna kontriksi. Lalu sistem saraf parasimpatis yaitu impuls menyebabkan otot detrusor berkontriksi, sebaliknya sphincter relaksasi terjadi, lalu terjadi mikturisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.